Karir Rose berakhir kacau karena Jerman tak mampu mengintimidasi Spanyol. Sebagai pemain yang berkarier sebagai ahli ketenangan, Toni Kroos tidak akan pernah menduga semuanya berakhir dengan kekacauan, tetapi setelah 833 pertandingan untuk klub dan negaranya, babak terakhir karir gelandang Jerman itu dimainkan dalam serangkaian pelanggaran, peluang yang hilang, gol-gol dramatis di menit-menit akhir, penolakan penalti, dan wasit yang mengeluarkan 16 kartu kuning dan 1 kartu merah. Impian Jerman untuk memenangkan Euro 2024 sebagai tuan rumah berakhir pahit di Stuttgart pada hari Jumat ketika sundulan Mikel Merino pada menit ke-119 memastikan kemenangan perempat final 2-1 untuk Spanyol. Tim Luis de la Fuente terus melaju dan akan bermain di semifinal di Munich pada hari Selasa, tetapi ini adalah akhir perjalanan bagi Jerman dan juga bagi Kroos, gelandang Real Madrid yang berharap untuk menutup karir internasionalnya seperti yang ia lakukan saat masih di klub dengan Real dengan mengakhiri karirnya sebagai juara Eropa. Namun itu hanyalah fakta-fakta dari 120 menit yang luar biasa yang terbukti tidak seperti biasanya bagi Kroos dan Jerman, dengan wasit Liga Primer Anthony Taylor dan rekan-rekannya di VAR memainkan peran yang tidak kecil dalam drama tersebut. Jika Taylor lebih tegas pada menit keempat, ketika ia gagal memberi kartu kuning kepada Kroos karena pelanggaran sinis terhadap Pedri yang menyebabkan gelandang Spanyol itu tertatih-tatih keluar dari permainan beberapa saat kemudian, nada permainan yang tak terlupakan ini bisa jadi sangat berbeda. Klaim pedas. Javier Tebas sebut kedatangan Mbappe belum tentu bawa Madrid juara. Di atas kertas kedatangan Kylian Mbappe akan membuat Real Madrid kian superior. Namun, Presiden La Liga Javier Tebas percaya, tak ada jaminan Madrid akan juara. Pada musim lalu, Los Blancos merebut titel juara Liga Spanyol saat kompetisi masih menyisakan 4 pertandingan. Madrid menyudahi dengan keunggulan 10 poin dari runner-up Barcelona. Mbappe telah menekan kontrak sepanjang 5 tahun dengan Madrid. Kehadiran superstar sepak bola Prancis itu di sisi lain akan menambah gemerlap kompetisi, sekaligus memunculkan kekhawatiran terkait dengan daya saing. Tebas tidak khawatir. Tebas percaya Real Madrid tidak otomatis juara setelah diperkuat Mbappe. Pasalnya, El Real sudah kehilangan pemain-pemain kunci berpengalaman seperti Toni Kroos dan Nacho Fernandes. Seorang bintang tiba tidak berarti sebuah tim menjadi lebih baik. Ada faktor-faktor yang lain. Kroos pensiun, Nacho juga tidak di sana. Tanpa Mbappe, mereka sukses memenangi Liga dengan 4 pertandingan sisa, dan dengan Mbappe sekarang bukan berarti mereka akan juara Liga dengan 8 pertandingan sisa. Itu tidak akan terjadi, imbuhnya. Kylian Mbappe dijadwalkan akan diperkenalkan sebagai pemain baru Madrid pada 2 hari setelah final Euro 2024. Namun, jika Prancis tereliminasi lebih awal maka Mbappe akan berlibur selama beberapa hari, menjalani operasi hidung, sebelum ke Bernabeu. Adrien Rabiot menantikan tawaran dari Real Madrid. Gelandang Prancis, Adrien Rabiot saat ini tanpa kontrak setelah meninggalkan Juventus. Di usia 29 tahun, ia telah dikaitkan dengan beberapa klub papan atas, dan kini, dia sangat tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid. Terkait hal itu, menurut laporan Mundo Deportivo, Rabiot tengah menunggu tawaran dari raksasa Spanyol. Media Italia juga menyuarakan sentimen ini, mengindikasikan bahwa sang gelandang telah mengarahkan perhatiannya pada Real Madrid, asalkan mereka memberikan tawaran. Meskipun klub-klub besar lain seperti Liverpool dan Newcastle menunjukkan minat padanya, Adrien Rabiot lebih memprioritaskan Real Madrid di atas segalanya. Tim-tim Liga Premier ini memantau situasi dengan cermat, siap mengambil tindakan jika ada kesempatan. Namun untuk saat ini, fokus pemain internasional Prancis itu tetap tertuju pada potensi masa depannya di Santiago Bernabeu. Perlu dicatat bahwa ketertarikan Real Madrid terhadap Rabiot bukanlah hal baru. Beberapa minggu yang lalu, ada diskusi tentang klub yang mempertimbangkan dia sebagai calon pemain baru. Namun, pendirian klub mengenai hal ini tidak banyak berubah. Saat ini, merekrut gelandang baru bukanlah prioritas utama mereka. Mereka hanya tertarik pada pemain yang tersedia secara gratis atau dengan biaya rendah. Dalam skenario ini, Rabiot menjadi pilihan yang tepat.
Keterampilan dan pengalaman Rabiot menjadikannya kandidat yang menarik untuk Real Madrid. Kemampuannya mengendalikan lini tengah dan pengalamannya di sepak bola papan atas bisa memberikan stabilitas dan kreativitas yang dibutuhkan tim. Real Madrid berencana untuk merekrut bek berusia 22 tahun. Bukan rahasia lagi jika Real Madrid ingin mengontrak Leny Yoro dari Real Madrid musim panas ini untuk menggantikan Nacho Fernandes yang meninggalkan klub sebagai agen bebas. Yoro yang berusia 18 tahun ingin pindah ke Santiago Bernabeu tetapi negosiasi dengan klubnya, Lille, terbukti menjadi kendala. Lagi pula, klub raksasa Ligue 1 itu menuntut bayaran besar sebesar 70 juta euro untuk sang bek, meskipun kontraknya berakhir pada 2025. Real Madrid, di sisi lain, tidak punya niatan untuk memenuhi angka itu, yang dapat menyebabkan transfer gagal. Selama seminggu terakhir, telah muncul laporan yang saling bertentangan mengenai minat Real Madrid terhadap bek Bologna dan Italia Riccardo Calafiori. Melanjutkan tren AS kini melaporkan bahwa Real Madrid memang melihat pemain berusia 22 tahun itu sebagai rencana B jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Lille untuk Leny Yoro. Calafiori menikmati musim 2023-24 yang solid bersama Bologna, membantu mereka finish di 5 besar Serie A dan menunjukkan levelnya dalam beberapa kesempatan yang didapatnya di Euro. Setelah itu, bek asal Italia ini menarik minat kuat dari Liga Premier sementara Real Madrid juga tampaknya telah memperhatikan kualitasnya. Akan tetapi, yang jelas adalah bahwa Los Merengues melihat perekrutan Yoro sebagai prioritas utama. Hanya jika kepindahan pemain Prancis itu tidak terwujud karena suatu alasan, mereka akan mempertimbangkan untuk menjajaki perekrutan Calafiori.